5 larangan yang tidak boleh dilakukan pada mesin mobil. Ini sekaligus tips bagaimana supaya mobil Anda awet dan tahan lama. Hindari larangan dalam 5 hal berikut ini. Saya tidak menjelaskan dengan langsung di depan mesin mobil sambil menjelaskan tahap-tahapnya karena itu malah sulit dipahami. Supaya lebih cepat dipahami, mudah dimengerti, saya sajikan dalam bentuk tabel yang sudah saya ringkas, jadi nanti Anda bisa lebih mudah memahami. Inilah 5 hal yang tidak boleh dilakukan pada mesin mobil secara berkala ataupun pada saat Anda sedang beraktivitas dengan mobil Anda. Untuk lebih memahami bisa dilihat di tabel ini dan perhatikan kursor yang berwarna kuning ini. Jika kursor sedang berada dalam satu blok tabel, artinya penjelasan sedang ada fokus di situ ya. Ini lebih mudah dipahami, yakin ini lebih mudah dipahami karena ini ringkasan sudah dalam bentuk tabel, sebab kalau dijelaskan secara langsung di depan mesin nanti kronologinya kurang jelas, malah nanti sukar dipahami. Hal yang menjadi larangan pertama adalah jangan terlalu sering dicuci, apalagi kalau lagi banjir sampai kerendam terlalu lama. Kita memang ingin mobil terlihat kinclong dan bersih selalu ya, tapi kalau sering dicuci nanti malah jadi bikin korosi. Artinya mencuci mobil itu ada jedahnya, mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali. Kenapa seperti itu? Karena mobil setelah dicuci itu butuh proses pengeringan sampai betul-betul kering, sampai ke sela-sela bodi ataupun mesin. Mobil yang selalu sering dicuci dalam jangka waktu yang pendek jelas nanti malah bikin korosi. Apalagi kalau sampai kerendam pada saat banjir ya, mesin lagi hidup sampai kerendam banjir, kemasukan air itu resikonya sangat tinggi. Nah, sekarang alasannya apa ini yang berkaitan dengan kena air terlalu sering termasuk banjir itu? Alasannya karena di dalam ruang mesin mobil itu ada ventilasi udara yang membantu mengurangi panas, mengeluarkan panas, ada filter juga di sana. Nah, yang dikhawatirkan nanti kalau sampai ventilasi udara dan filter-filter yang ada di dalam mobil ini sampai kemasukan air meresap ke dalam. Nah, efeknya nanti kalau kemasukan air sampai bisa masuk ke oli transmisi, apalagi menyalur sampai ke oli mesin, maka mesin lama-kelamaan bisa jebol karena yang di dalam ikut korosi, gesekannya semakin tinggi bisa cepat jebol. Nah, keterangannya di sini adalah ciri oli mesin yang paling penting bisa Anda jadikan tanda ya ketika Anda cek oli mesin. Kalau oli mesin sudah kecampur sama air itu nanti warnanya agak putih. Perentul-perentul agak putih. Kalau yang normal warnanya agak merah atau merah kehitaman sedikit. Kalau sudah ada putih-putihnya itu oli sudah memasukkan air dan Anda harus cepat ngetap oli dan harus diganti karena resikonya sangat tinggi. Yang kedua adalah yang juga paling penting ya, mungkin saat Anda berkendara, sedang naik mobil, Anda dengan teman Anda, dengan saudara Anda sedang bergurau mungkin di mobil ya, tangannya, kakinya ke sana kemari, mobil lagi jalan, transmisi persnelannya ke senggol ya, posisi mobil lagi jalan, kopling belum diinjak, tiba-tiba langsung pindah gigi. Nah, ini gigi transmisinya bisa rontok juga. Kalau lagi dipakai langsung ke senggol ini juga larangan sekali. Makanya ada mobil-mobil yang koplingnya sudah ada proteksi, ada safety switch-nya. Nah, alasannya di sini adalah gigi transmisi butuh kopling saat mesin berotasi, baik itu transmisi manual atau yang sudah matic pun sebenarnya dia koplingnya otomatis sih. Nah, gigi pada saat transmisi berubah ini harus ditekan koplingnya. Kalau koplingnya nggak ditekan, giginya jelas gearnya cepat aus, bahkan cepat rontok. Ini adalah efeknya. Ciri kalau transmisi sudah mulai aus, agak rusak, perpindahan gigi jelas berat, ada bunyi kemeretak, kemeriak, pokoknya bunyinya aneh kalau gigi sedang diganti transmisinya. Anda juga bisa ngerasain ini ada beberapa mobil atau pada mobil Anda kalau lagi dipindah giginya halus normal, kalau ada bunyi agak aneh itu sudah nggak normal, ada yang nggak aus gearnya.
Kemudian kita masuk ke bagian 3 ya, jangan injak kopling terus pada saat mobil berhenti, parkir sementara atau lagi macet di depan pintu kereta api, di depan rambu-rambu lalu lintas. Itu kita sering naik mobil di situ tiba-tiba berhenti. Nah, pada saat berhenti ini lebih baik gigi dinetralkan, pegang handrem. Daripada Anda pegang rem, kopling sambil diinjak itu juga larangan. Kenapa alasannya seperti itu? Karena kopling kalau diinjak terus, maka transmisi sebenarnya tetap bekerja, dia tetap berputar. Nah, kalau lagi berputar terus, kopling diinjak terus, kampas koplingnya nanti bisa cepat habis. Ciri-cirinya jika kampas kopling aus ya, seret, susah pindah gigi dan sering ngancul-ngancul. Kalau pada pindah gigi itu ngancul, tersendat-sendat, istilahnya begitu. Nah, kemudian larangan yang keempat adalah jangan burning out ban. Ya, burning out ini caranya seperti mobil sedang jalan, tiba-tiba direm, tapi tuas gasnya tetap ditarik, ditekan. Itu bannya nanti selip, jadi burning out. Bannya akan digesek dan keluar asap. Ya, kadang-kadang ada yang senang mainan begini ya untuk seru-seruan, rame-ramean, tapi ini cukup beresiko ya karena alasannya ban tetap bekerja, kopling juga bekerja, kampasnya bekerja dalam posisi mobil sedang di braking, sedang direm. Efeknya jelas bannya cepat habis, kampas kopling juga bisa cepat aus karena mobil berhenti tetap digas. Ciri-cirinya ban kalau sudah mulai habis ya jelas mobil kalau dipakai sering selip ya, bahan bakarnya boros karena bannya sudah nggak merekat ke tanah atau ke aspal, dia sudah nggak nyokot, nggak ngegrip sehingga sering selip. Bannya sering ngancul-ngancul karena bannya semakin tidak rata, karena pada saat lagi di burning out banyak terkikis, kadang terkikisnya rata, kadang terkikisnya bergelombang. Jadi nanti kalau ban sering di burning, dipakainya nanti ngancul-ngancul, tersendat-sendat, mendul-mendul gitu, istilahnya begitu. Kemudian yang kelima, larangan yang kelima adalah jangan sampai lalai rutin cek oli mesin. Masanya harus ganti, jangan terus dipakai. Jangan juga kalau kilometernya sudah tercapai, jangan hanya ditambah oli karena oli yang sering dipakai menghasilkan deposit atau kotoran yang nanti dicampur terus dengan oli yang ditambah kalau kilometernya sudah tercapai. Alasannya oli mesin itu selalu mengalami penguapan. Jadi oli mesin kalau lagi dipakai, mesin berotasi sebelum tercapai kilometer yang menjadi rekomendasi untuk diganti, oli mesin sebenarnya mengalami penguapan pada saat dia panas. Lama-lama oli habis ataupun berkurang. Nah, pada saat kilometer belum tercapai, mungkin jangkanya masih lama, mungkin masih bisa ditambah. Tapi kalau kilometernya sudah tercapai sekitar 5.000 kilo, itu kalau nggak diganti cuman ditambah-tambah juga beresiko. Efek yang ditimbulkan yaitu mesinnya cepat panas, perpek pada gripis, gasket dekselnya nanti semakin tipis semakin rontok, olinya bocor, nanti merembet ke perpak lain dan merembetnya sudah kemana-mana. Oli ini riskan sekali, daripada nanti biaya perawatannya mahal, mending rutin cek oli, masanya ganti harus ganti, terutama jika kilometernya sudah tercapai. Resiko paling tinggi jelas tadi sudah dikasih tahu ya, kalau kerusakan mesin ini dari akibat oli bocor ini sudah merembet kemana-mana. Oli yang bocor di luar mesin itu kalau kena panas sifatnya jadi terbakar, perpak-perpak mesinnya jadi gripis karena panas dicampur dengan oli, nanti bocor merembetnya kemana-mana, mulai dari mesinnya, pembuangan exhaustnya, sampai dengan catalytic converter pada pembuangan knalpotnya. Knalpot kalau kotor sering terbakar gara-gara oli yang bocor ini, juga lama-lama gripis dan korosi. Nah, itulah 5 hal larangan yang tidak boleh dilakukan pada mesin mobil, sekaligus tips dan larangan ini jika dilakukan adalah sebagai tindakan preventif supaya mobil Anda awet dan lebih tahan lama. Sementara itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat positif dan aplikatif. Jangan lupa klik subscribe aplikasi tutorial
supaya tidak ketinggalan info terbaru karena aplikasi tutorial ini update hampir setiap hari. Terima kasih atas atensinya, selamat bekerja dan beraktivitas.